Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan terkait topik yang saya ambil di mata kuliah uh, proyek pada akademik Magister Forensik di Telkom University. Bidang yang saya ambil itu cyber security dengan topik pengembangan real time detection framework untuk Visual Information Manipulation (PIM) atau disingkat dengan PIM attack pada Mobile Augmented Reality. Di presentasi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada 5 referensi yang diambil ya, dan juga terkait topik penelitiannya apa, problem identification-nya juga sudah saya sampaikan, dan ada satu hal yang belum tersampaikan yaitu terkait motivasi penelitian ya. Nah, kenapa saya motivasi mengambil topik penelitian ini? Nah, karena saya menemukan ada kesenjangan teknis dan keamanan ya dalam ekosistem di mobile augmented reality ya. Dan itu ternyata ada dampaknya langsung terhadap keselamatan pengguna dan juga kepercayaan terhadap teknologi augmented reality tersebut. Nah, dan ada beberapa hal juga ya terkait solusi real time yang belum ada ya. Jadi belum memberikan adanya framework deteksi dengan latensi yang emang di bawah 2 detik ya. Dan ini untuk mengatasi keterbatasan kritis FilmSense dan memungkinkan pelindungan yang berjalan secara transparansi bagi pengguna. Kemudian ketahanan cyber security mobile AR, pelindungan dari physical harm, kontribusi akademis dan praktis. Dan juga ada berita di web Jerman ya, Heisen.de Oktober 2025. Jadi ada judul Researcher Warn of Visual Attacks in Augmented Reality. Jadi dalam eksperimen di Duke University, tanda jalan dan label gedung itu dimanipulasi ya. Jadi peserta yang menggunakan teknologi augmented reality ini bisa sampai langsung salah belok atau mengambil keputusan yang beresiko ya. Jadi peneliti itu memperingatkan bahwa manipulasi serupa pada augmented reality navigasi dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau kesalahan fatal di konteks medis ya. Dan ini sudah ada link sumbernya juga, mungkin bisa nanti dilihat. Nah, ini sumber yang sudah diambil penelitian. Di tahap asesmen yang kedua ini saya akan membahas terkait relate literatur and studies-nya ya. Jadi untuk pengembangan real time detection framework ini untuk visual information manipulation attack pada mobile augmented reality ini ada tambahan 3 paper lagi. Nah, paper dari Cheng Kitian, dari Chen R, dan juga dari Jung et al. Ya. Nah, terkait topiknya lebih jelasnya nanti saya akan bahas ya. Dan juga referensi satu ini menjadi referensi utama dalam penelitian saya ya. Keyword yang diambil itu terkait film attack, multimodal semantic reasoning, vision language model, VLM, OCR, edge assisted detection, dan augmented reality security. Nah, jadi kontribusi dan relevansinya apa? Nah, jadi FilmSense ini merupakan baseline utama penelitian yang saya lakukan. Jadi paper ini memperkenalkan kerangka deteksi film attack menggunakan multimodal semantic reasoning atau VLM yang menjadi fondasi langsung bagi framework real time yang akan dikembangkan pada platform Android Aircore. Taksonomi serangan yang formal komprehensif dalam FilmSense menjadi acuan klasifikasi ancaman yang digunakan di seluruh penelitian tesis ini. Nah, untuk referensi 2, 3, 4, dan 5 ini sebetulnya nanti sudah bisa kalian baca dan juga di sebelumnya sudah dijelaskan juga. Nah, ini yang tambahan ya. Yang referensi 6 ini terkait perceptual manipulation attack ya. Ternyata attack itu bukan hanya visual information manipulation, tapi juga ada perceptual manipulation attack, multisensory attack. Nah,
Kontribusi dan relevansinya ini menghadirkan studi user-centric mendalam mengenai reaksi dan mental model pengguna terhadap perceptual manipulation attack di mixed reality. Nah, jadi temuannya ini ada aspek human impact dan erosi kepercayaan terhadap teknologi augmented reality. Ya. Jadi ini jadi salah satu motivasi juga. Kemudian referensi ke 7 ini dari CADAR. Ini memperkenalkan pendekatan neurosymbolic reasoning untuk meningkatkan interpretability dan robustness deteksi serangan kognitif di augmented reality. Kemudian di referensi yang ke-8 ya, ini terkait on device VLM optimization for mobile augmented reality. Di sini referensi ini tuh melengkapi optimasi on device dengan pertimbangan sensor awareness ya, teknik hybrid acceleration dan sensor awareness inference yang secara langsung mendukung integrasi sensor vision, AIMU atau DEP yang menjadi salah satu kontribusi utama framework tesis ini sekaligus mendukung efisiensi data latensi. Nah, ringkasan hubungan dengan topik penelitian ini ya dari 8 referensi itu ya, pertama fondasi multimodalnya, bukti dampak nyata, threat modeling, optimasi on device, interpretability ya. Jadi ini berfokus pada keamanan augmented reality dan manipulasi visual information. Jadi menyoroti gapnya itu dari latency, full on device, sensor fusion, dan evaluasi real world yang menjadi inti kontribusi tesis yang akan saya lakukan. Oke, kemudian benefit dan drawback of relate literatur ya. Sini dari kalau saya jelaskan satu-satu waktunya tidak akan cukup ya. Referensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi langsung saja ke ringkasan benefit dan drawback keseluruhannya ya. Nah, di sini benefit keseluruhannya itu ada beberapa ya. Yang pertama fondasi multimodal semantic reasoning VLM plus OCR yang solid dari VMsense dan VIDAR. Teknik optimasi on device yang teruji, quantization, pruning, hybrid acceleration dari ARIA. Street modeling komprehensif dengan metrik ASR yang terukur dari share state attack, bukti dampak pengguna yang kuat dan motivasi riset yang terjustifikasi secara empiris. Terus untuk drawback and reset gapnya ini latensinya masih tinggi 7-9 detik versus target yang ingin kita tempuh itu di bawah 2 detik yang dibutuhkan oleh AR real time. Terus belum full on device, mayoritas bergantung pada edge atau cloud untuk inferensi berat. Terus sensor fusion terabaikan, tidak ada yang mengintegrasikan AIMU DEP dengan VLM. Evaluasi real world belum teruji pada Android AirCore di kondisi mobilitas. Nah, jadi semua drawback di atas menjadi reset gap ya, yang akan diisi oleh framework real time detection berbasis VLM, OCR, AIMU, DEP, sensor fusion pada Android AirCore. Conclusion dan conclusionnya limitation identification dan problem statement ya. Jadi limitation of existing system, jadi keterbatasan dari sistem yang ada di sini, latensinya yang menjadi bottleneck utama, belum full on device, sensor fusion ini terabaikan, evaluasi real world-nya itu minim, integrasi semantik cyber security belum komprehensif. Nah, jadi peta riset gap-nya ini berdasarkan literatur ada 4 gap ya. Dan gap yang paling utama itu gap yang pertama ya, latensi yang masih tinggi ya, 7-9 detik versus di bawah 2 detik. Gap kedua ketergantungan perangkat penuh dari ARIA dan VLM on device. Nah, kemudian integrasi keamanan pengarahan terbatas. Gap 4-nya evaluasi AirCore dunia nyata yang kurang. Mungkin nanti kedepannya akan dipilih hanya beberapa saja yang emang relate karena terkait dengan batasan waktu untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk problem statement-nya, tidak adanya framework deteksi real-time visual information manipulation attack yang fully on device
latensi efisien, dan mengintegrasikan multimodal semantic reasoning dengan sensor fusion AIMU atau DEEP yang menyebabkan mobile augmented reality tetap rentan terhadap manipulasi visual semantik yang berpotensi menimbulkan physical harm dan erosi kepercayaan kepercayaan publik terhadap teknologi augmented reality. Nah, spesifikasi masalah yang belum teratasinya tidak ada integrasi end-to-end, kombinasi target kinerja belum tercapai, evaluasi jauh dari kondisi nyata. Nah, ini kontribusi yang diusulkan untuk mengisi gap ya. Framework tesis yang diusulkan itu diambil dari real-time detection framework untuk film attack berbasis Android AR code ya, dengan komponen utama multimodal semantic reasoning, integrasi sensor fusion, target latensi di bawah 2 detik, dan evaluasi real world-nya. Nah, penutup signifikannya dari 8 referensi dianalisis secara mendalam. Itu jurnalnya dari 2023 sampai 2025. Problem statement terfokus pada justifikasi secara ilmiah, 4 riset gap, dan kontribusi baru VLM, OCR, IMU pada AR code. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Lanjut ke asesmen 3-nya, saya akan bahas secara singkat ya terkait objektif dan hipotesis. Nah, problem statement-nya kita ulas lagi terkait bottleneck latensi, ketergantungan edge atau cloud, sensor fusion yang terabaikan, gap evaluasi real world-nya di sini. Nah, dampak mengapa ini krisis ya. Jadi mobile augmented reality yang rentan terhadap visual information manipulation attack bukan sekedar masalah teknis, tetapi ini ancaman nyata terhadap keselamatan fisik dan kepercayaan publik. Di sini di physical heart ya, manipulasi semantik pada AR ini navigasi dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ya, kesalahan informasi pada AR medis berpotensi fatal. Erosi ekonomi, serangan pada AR shopping merusak kepercayaan konsumen. Ya, erosi ekosistem, kepercayaan publik terhadap keseluruhan ekosistem augmented reality terancam runtuh jika serangan film tidak dapat dideteksi secara andal. Nah, 3 pertanyaan penelitian ini, riset question-nya itu terkait pertama, latensi dan real-time performance, kedua, robustness and cyber security, ketiganya, real-world usability. Nah, di sini di riset question pertama, latency and real-time performance, di sini ada variable independentnya. Kita bisa lihat ya di sini variable yang menjadi variable independent di riset question yang pertama itu teknik optimasi on device, quantization, planning, hybrid acceleration, kehadiran sensor fusion, AIMU atau DEEP, konfigurasi pipeline multimodal VLM dan OCR. Nah, yang menjadi variable dependentnya itu latensinya ya, per frame, latensi per frame, target di bawah 2 detik, akurasi deteksi film attacks, konsumsi daya. Jadi target melampaui film sense 7 detik sebesar 3,5 lebih cepat dengan akurasi sama dengan lebih besar 90%. Nah, di riset question 2 ini variable independentnya itu kehadiran versus ketidakadaan sensor fusion. Menguji hal tersebut ya. Multimodal pipeline di sini dependentnya itu ASR reduction. ASR itu attack success rate-nya dibandingkan dengan baseline biasa. Robustness terhadap adversarial attack simulation, false positive threat pada kondisi formal. Kita lanjut, riset question ketiga, real-world usability. Ini dilihat dari aspek AR navigasi pedestrian, AR shopping atau labeling, metrik kepercayaan pengguna. Kemudian kasualitas hubungan sebab akibat dilihat dari optimasi on device, latensi yang turun, resiko yang berkurang. Kita bisa lihat rantai kausalitas ini menjadi fondasi logis bagi desain penelitiannya. Nah, tujuan utama penelitian untuk mengembangkan real-time detection framework untuk film attack pada mobile augmented reality berbasis Android AR code yang fully on device, latensi di bawah 2 detik, mengintegrasikan multimodal semantic reasoning VLM plus OCR dengan sensor fusion AIMU atau DEEP secara end-to-end. Nah, tujuan khususnya target performanya lebih besar sama dengan 90% untuk akurasi detection,
attack success rate-nya itu lebih besar sama dengan 25%, latensinya lebih kecil, targetnya dari 2 detik dan ada 4 reset gap di sini. Nah, kontribusi versus first work di sini kita bisa lihat ya dimensinya yang berbeda dari metode, konsep, teori dan evaluasinya. Kemudian platform infrastruktur penelitian ya hardware target ya. Target hardware yang kita ambil itu adalah smartphone Android ya dengan NPU heterogen untuk hybrid on device akselerasi tanpa cloud. Jadi coba tanpa cloud gitu ya. Terus software stack di sini Android AR Cloud SDK, mungkin nanti ini masih tahap analisis mana yang lebih cocok, apakah menggunakan SDK AR Cloud atau SDK, masih tahap analisis lebih dalam. Terus lingkungan ujinya itu lebih ke real world environment ya, pencahayaan yang dinamis, kondisi adversarial simultan ya. Kemudian tiga hipotesis yang terukurnya, hipotesis 1, 2, dan 3 ya. Kalau hipotesis 1 itu terkait latensi dan akurasi, hipotesis 2 itu terkait attack success rate reduction, terus yang ketiganya user trust dan decision. Jadi metode verifikasi hipotesisnya ya, seluruh hipotesisnya itu dirancang dapat diukur secara objektif ya. Tetapi metrik hipotesis H1 H2 itu dilihat dari latensi, waktu inferensi per frame, terus akurasi deteksi ya, ASR reduction, konsumsi daya, file positive rate. Nah, kalau untuk yang hipotesis yang ketiga itu lebih ke pre-post test akurasi keputusan navigasi dan shopping. Jadi uji coba si AR itu digunakan oleh pengguna untuk melihat bagaimana perspektif mereka, dan juga kombinasi metrik teknis dan user study menghasilkan validasi komprehensif untuk melampaui standar evaluasi film sense dan VIDAR. Jadi untuk presentasi terkait proyek akademik yang saya sampaikan dengan topik yang tadi ya, terkait film attack ya, film attack yang menjadi serangannya dan augmented reality, saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.